segera kami mulai. Om Swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, selaku Ketua Tim Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali. Kemudian Bapak Ibu anggota tim Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali. Yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Jemberana beserta jajarannya. Kemudian yang terhormat perwakilan dari Kecamatan Negara. Kemudian yang terhormat Bapak Lurah Balai Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana beserta jajarannya atau pendamping. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada Kelurahan Balai Agung yang telah berhasil melewati tahap penilaian administrasi dan lolos nominasi 3 besar pada Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali, sehingga dapat mengikuti tahapan lomba selanjutnya. Saya Igede Ngurah Kertoyase mohon izin untuk memoderasi sesi tanya jawab tahap pemaparan Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2025. Pertama-tama dipersilakan terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Bidang, Bapak Kabid untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Untuk Bapak Kabid dipersilakan. Inggih, suksema kawan titiang moderator yang titiang hormati Kepala Dinas PMD Kabupaten Jemberana atau yang mewakili kawan-kawan tim penilai tingkat provinsi yang hadir lengkap di sini bersama kami, Ring Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Bapak Camat, Ring Wewidangan negara niki, kota negara, tentu saja yang mewilayahi Kelurahan BB Agung yang dalam hal ini atau hari ini mewakili Jemberana untuk maju ke 3 besar lomba kelurahan ring tingkat provinsi Bali. Bapak Ibu lainnya yang hadir, titiang belum bisa melihat si Romanten yang hadir, tapi dalam kesempatan niki tentu titiang akan menyapa dalam ruang virtual niki selain Bapak Lurah yang titiang hormati, Ibu Ketua TPPKK Kelurahan juga sapun hadir di samping beliau, Bapak Ibu tim pendamping mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta lembaga-lembaga lainnya yang titiang tidak bisa sebutkan satu persatu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu titiang iring Bapak Ibu Sami untuk ngaturang puja pangastuti lan sesanti angayu bagya majeng ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta wara nugraha beliau kita bersama-sama dapat hadir dalam ruang virtual niki pada hari ini dengan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan dalam rangka mengikuti sesi tanya jawab dalam tahapan pemaparan
kegiatan lomba kelurahan ring tingkat provinsi. Bapak Ibu yang Titiang hormati, tentu juga Titiang tidak lupa mengapresiasi kawan-kawan kami, Bapak Lurah bersama dengan jajarannya sudah berhasil masuk ke 3 besar tingkat provinsi. Tentu ini adalah cerminan dari kerja keras Bapak Lurah beserta dengan tim Ring Kelurahan BB Agung. Tentu atas binaan dari Bapak Kadis beserta dengan jajaran, Bapak Kabid Pemdes, Bapak Atumas Ujang, iki yang senantiasa Titiang dengar sampun mendampingi dengan seksama, mendampingi dengan paripurna sehingga Kelurahan BB Agung ini dapat berhasil masuk ke kategori 3 besar ring tingkat provinsi. Dan tidak lupa juga Titiang mengaturkan terima kasih kepada pimpinan kecamatan, Bapak Camat yang juga sampun bekerja keras melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Bapak Lurah BB Agung yang saat ini sampun hadir ring tengah-tengah kita bersama. Bapak Ibu yang Titiang hormati, selain apresiasi tentu perlu juga Titiang menyampaikan terkait dengan tujuan dari dilakukannya atau pelaksanaan dari lomba kelurahan ini adalah sebagai salah satu bentuk apresiasi dan sebagai tahapan pembinaan kita bersama terhadap kelurahan kita di Bali, berikut juga terhadap desa-desa kita di Bali. Yang saat ini tentu selain kelurahan, ada 3 desa yang hari kemarin sudah kita lakukan terkait dengan tahapan pemaparan ini. Dan saat ini adalah Kelurahan BB Agung berada di kesempatan terakhir setelah tadi pagi dimulai dari Kelurahan Karangasem dan di pertengahan itu dilaksanakan atau diikuti oleh kawan-kawan kita di Kelurahan Dopuri, Kota Denpasar. Jadi niki waktu menjelang siang niki akan ditutup oleh sesi tanya jawab dalam tahapan pemaparan yang akan diikuti oleh Lurah BB Agung bersama dengan jajaran dan bersama dengan pemerintah Kabupaten Jemberane yang saat ini sudah didampingi oleh PMD Kabupaten Jemberane untuk sama-sama dalam beberapa menit ke depan niki kita laksanakan sesi ini dengan baik dan rapi tentunya. Oleh karenanya, karena waktu kita terbatas, karena kita dibatasi oleh durasi waktu, Titiang yakin selain dengan pemahaman Bapak Ibu Ring Kabupaten Jemberane, begitu juga kawan-kawan Lurah Titiang, Bapak Lurah BB Agung, sampun memahami terkait dengan pelaksanaan dari lomba niki, Titiang yakin apa yang telah disampaikan dalam tahapan administrasi, napi yang telah disampaikan dalam konten-konten pemaparan yang sudah disampaikan ke kami melalui video yang disiapkan, Nike sudah mewakili terkait dengan sejauh mana Bapak Ibu Ring Wewidangan Kelurahan BB Agung melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ring wilayah kelurahan. Jadi nanti kawan-kawan tim kami, tim lomba ring tingkat provinsi akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti tolong Nunas dibantu agar ditanggapi dengan seksama dan tentu saja agar memperhatikan waktu atau durasi waktu yang saat ini ditetapkan selama kurang lebih 45 menit. Nika mantan mungkin dari Titiang tidak banyak matur kepada senior Titiang Ring Kabupaten Jemberane, begitu juga kawan Titiang Ring Kelurahan BB Agung. Di ring sareng-sareng kita ikuti sesi tanya jawab ring tahapan pemaparan niki dengan semangat kebersamaan dan tentu dibaluti dengan suasana yang terpi dan santai. Nika mantan dari Titiang tentu dengan mengaturkan puja pangastuti dan mengucapkan Om Awigana-mastu, Titiang buka sesi tanya jawab ring tahapan pemaparan niki dengan semangat kebersamaan dan Titiang akhiri dengan
Om Santi, 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 Om. Suksema waktu Titiang kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Kabid. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dapat saya sampaikan tata tertib sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2025. Jadi Bapak Lurah beserta tim mohon agar dapat menyimak dengan baik tata tertib yang akan saya sampaikan. Baik, tata tertib sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga tertibnya sesi tanya jawab, peserta dan tim penilai dapat memberikan jawaban atau tanggapan setelah dipersilakan oleh moderator. Kemudian yang kedua, waktu sesi tanya jawab adalah 40 menit. Dihitung saat moderator mulai mempersilahkan untuk menjawab. Yang ketiga, tim penilai memberikan 3 pertanyaan utama untuk dijawab oleh Bapak Lurah. Apabila masih terdapat waktu, tim penilai dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan tambahan. Kemudian yang keempat, setiap pertanyaan wajib dijawab oleh Bapak Lurah dan dapat ditambahkan jawabannya oleh tim pendamping. Kemudian yang terakhir, yang kelima, sesi tanya jawab dihentikan setelah 40 menit atau sebelumnya apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan lain. Demikian tata tertib untuk sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Lurah? Sudah cukup jelas? Oke, cukup. Cukup, Pak, cukup. Baik, terima kasih Pak Lurah. Untuk selanjutnya, saya akan bacakan 3 pertanyaan utama. Baik, Bapak Lurah, mohon disimak dan didengarkan. Pertanyaan akan saya bacakan. Yang pertama, pengelolaan sampah di Kelurahan Baler Balai Agung melibatkan 2 pihak, yaitu KSM Lubak dan PKK dengan bank sampahnya. Mohon dijelaskan bagaimana keterpaduan semua pihak yang ada di Kelurahan Baler Balai Agung dalam mengelola sampah dan strategi untuk mendorong masyarakat melakukan pengelolaan sampah di rumah tangga. Sudah cukup jelas, Pak Lurah? Mohon diulangi coba pelan-pelan nih, Bapak. Nih. Baik, saya ulangi kembali untuk pertanyaan nomor 1. Pengelolaan sampah di Kelurahan Baler Balai Agung melibatkan 2 pihak, yakni KSM Lubak dan PKK dengan bank sampahnya. Mohon dijelaskan bagaimana keterpaduan semua pihak yang ada di Kelurahan Balai Agung dalam mengolah sampah dan strategi apa untuk mendorong masyarakat melakukan pengelolaan sampah di rumah tangga. Sudah cukup jelas, Pak Lurah? Oke, sudah. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Dalam pengolahan dan pembuatan stiku keripik sari dari ampas tahu yang dilakukan oleh KWT Rosella, tolong dijelaskan proses pembuatannya. Apakah ada bahan campuran lainnya selain ampas tahu? Kemudian, apakah di dalam ampas tahu masih terdapat nutrisi sari yang bermanfaat bagi tubuh
jika dikonsumsi. Untuk pertanyaan kedua, sudah cukup jelas, Bapak Lurah? Oke, sudah. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Mohon dijelaskan bagaimana peran kelurahan dalam pengembangan inovasi Agensia Hayati. Untuk 3 pertanyaan, apakah sudah cukup jelas, Bapak Lurah? Nggih, sudah. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kita mulai. Silakan Bapak Lurah selanjutnya memberikan tanggapan sekaligus waktu akan kami putar. Silakan Bapak Lurah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Moderator. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kabid Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, Bapak Made Wipayana, kerabat Itiang Niki Suksemo. Bapak sudah memberikan sambutan kepada kami dan sekaligus membina kami sebenarnya di dalam lomba kelurahan puniki. Bersama tim dan jajaran dari pemerintah Provinsi Bali, Niki Matur Suksemo juga sudah mendampingi kami dan membina kami dalam lomba puniki, lomba kelurahan puniki. Mohon izin, Titiang di sini juga didampingi oleh Bapak Ibu dari Dinas PMD Kabupaten Jembrana yang dalam hal ini ada Ibu Sekdis, ada Bapak Kabid, semua niki bersama jajaran juga dari Dinas Kominfo yang menyediakan tempat bagi kami. Titiang juga didampingi di sini oleh tim pendamping dari kelurahan yang ada di sebelah kiri Titiang niki. Matur semua juga sudah mendampingi Titiang selama pelaksanaan lomba kelurahan puniki. Jadi mohon izin Bapak Moderator, izinkan Titiang menjawab untuk pertanyaan pertama. Jadi terkait dengan pengelolaan sampah yang melibatkan dua pihak niki, antara KSM Lubak dan Bank Sampah. Jadi mohon dijelaskan keterpaduan semua pihak dalam mengelola sampah dan strategi pengelolaan sampah di rumah tangga. Jadi mohon izin Titiang melihat bahwasanya kondisi di Kelurahan Baler Beleagung niki tidak bisa kami selesaikan sampah nike dengan melibatkan hanya satu kelompok sampah. Jadi semua kita libatkan niki, lain bahasanya nike, bahasa Balinya nike ngerumbu, Bapak Ibu sareng sami nggih. Jadi KSM Lubak tetap berjalan seperti biasa, termasuk juga Bank Sampah PKK juga dengan melibatkan PKK dan lansia, termasuk juga kami di sini Lubak dan Bank Sampah ini melaksanakan kerjasama niki MOU dengan pengepul sampah yang ada di Kelurahan Baler Beleagung. Jadi ada sampah-sampah yang sampah plastik yang masih terjual juga bisa dimasukkan di sana untuk sebagai keterpaduan niki dalam pengelolaan sampah. Jadi kalau untuk strategi pengelolaan sampah di rumah tangga, kami juga sudah melaksanakan yang namanya proses bersih sampah dari rumah tangga niki juga yang ada di Gapura nih Gang Asri Penuh Unggulan Ramah Alam di Kelurahan Baler Beleagung. Jadi di sana memang sudah kita libatkan masyarakat di sana sebagai contoh bagi semua masyarakat yang ada di Kelurahan Baler Beleagung untuk mengelola sampah dari rumah tangga. Gitu. Jadi mereka di sana sudah membuat mengelola sampah dari rumah tangga dengan memakai tong sampah yang untuk komposter nih sudah mereka lakukan. Terus juga mereka juga menjual sampah-sampah anorganik yang bisa terjual kepada bank sampah di PKK di masing-masing lingkungan. Dan juga mereka menata lingkungan nih dengan
gang hijau pangan. Jadi tidak hanya sebatas gang hijau saja, tetapi gang hijau pangan yang menanam tanaman pangan yang ada di masing-masing rumah tangga. Terus juga kita juga di sana sebagai program PSBS program untuk kegiatan semua yang ada di Kelurahan Baler Belagung. Jadi seperti ini untuk yang pertama terkait dengan pertanyaan pertama. Terus lanjut. Nih, mohon maaf Bapak, Ibu sareng sami niki Bapak Camat sampun rauh niki ampura. Oke, mohon izin Bapak Ibu Titiang lanjutkan. Jadi terkait dengan pertanyaan kedua, dalam stiku keripik yang dibuat oleh kelompok wanita tani Rosella, jadi proses pembuatannya seperti apa? Jadi untuk proses pembuatannya memakai bahan dari ampas tahu yang pertama, terus yang kedua ada tepung terigu juga dan bumbu-bumbu lainnya Bapak, seperti bawang dan ada beberapa garam dan sebagainya Terus untuk cara proses pembuatannya ampas tahu diperas Bapak dengan menggunakan alat teknologi tepat guna yang memang diciptakan oleh KWT Rosella itu sendiri. Jadi setelah memeras itu sudah agak sedikit kering, baru nanti akan dicampurkan bumbu bumbunya racikan sendiri, terus habis dicampur dengan tepung terigu. Jadi tepung terigu dijadikan satu, diadon. Setelah itu digiling Bapak Ibu, digiling dan dicetak sesuai dengan keinginan dan bentuk masing-masing. Terus setelah itu baru digoreng Bapak Ibu. Jadi setelah digoreng kering dan dibungkus sesuai dengan kemasan, ada kemasan yang kecil, sedang dan besar. Terkait dengan nutrisi niki ampura banget, kalau nutrisi kami di kelurahan dan KWT secara teknis belum mengecek terkait dengan nutrisi kesehatan yang ada di keripik stiku niki. Namun nutrisi yang terkandung dalam tepung terigu yang dipakai niki juga termasuk juga nutrisi dari ampas tahu yang sedikit tidaknya dari tahu ada di keripik stiku mungkin jawaban nomor 2. Yang lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu terkait dengan peran inovasi dari Agensia Pengembangan Hayati atau APH. Jadi peran kami di kelurahan memang untuk terkait dengan teknis memang tidak terlibat langsung dalam teknis Bapak Ibu sareng sami, tapi kami hadir di sini untuk memfasilitasi sebagai simpul dari pemerintah kelurahan dengan pemerintah yang ada di atas bersama dengan Subak Pangkung Jajung. Seperti misalnya kami selalu mendampingi mereka dalam hal sosialisasi, mendampingi dalam hal kegiatan-kegiatan pembuatan demplot dan percontohan, termasuk juga kami menyediakan makan minum rapat karena dana BKK dari untuk Subak ada di kelurahan, dititipkan di kelurahan. Terus juga kami juga berkoordinasi dengan P3TGI untuk pembuatan saluran irigasi yang ada di masing-masing Subak. Jadi memang kami percaya bahwa inovasi yang ada di Subak Pangkung Jajung melibatkan seluruh pihak Bapak Ibu sareng sami. Jadi bukan hanya kelurahan yang berdampak, tapi juga semua stakeholder terkait, baik dari kelurahan, kecamatan, penyuluh, dinas terkait, dan juga Subak sendiri.
Mungkin Nike yang dapat yang sampaikan dari 3 pertanyaan Bapak Ibu tim dari provinsi. Mungkin untuk selanjutnya yang kembalikan kepada Bapak Ibu dari tim provinsi. Baik, Bapak Lurah, terima kasih untuk tanggapannya. Mungkin ada tambahan tanggapan dari tim pendamping atau yang lainnya, silakan jika ada. Baik, nggih, Bapak Ibu, Bapak izin yang mungkin ada ditambahkan dari Kelian Subak Pangkung Jajung niki terkait dengan inovasi dari Agensia Pengembangan Hayati niki. Untuk waktu yang persilakan kepada Bapak Kelian Subak Pangkung Jajung. Baik, Pak Wayan silakan. Oke, baik, terima kasih Om Swastiastu. Mohon izin Bapak, apa suaranya terdengar jelas di sana Bapak? Mungkin bisa lebih dikeraskan lagi sedikit. Sini Pak, sana. Pak, dideketin aja. Sini aja. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Apa yang disampaikan dari Pak Lurah sebelumnya, Om Swastiastu. Jadi apa yang disampaikan dan dipaparkan oleh Pak Lurah, dalam hal ini kami selaku Kelian Subak Pangkung Jajung Kelurahan Baler Belagung, jadi sudah jelas apa yang disampaikan terkait dengan pengembangan inovasi Agensia Hayati yang ada yang kita laksanakan di Subak Pangkung Jajung. Jadi terkait hasil daripada pengembangan tersebut, kami sudah mengaplikasikan apa yang kami dapatkan dari pembinaan-pembinaan yang telah dilaksanakan baik dari provinsi maupun dari kabupaten, kecamatan, serta lurah yang kami berinovasi kebersamaan di dalam pengembangan-pengembangan yang kami dapatkan dari apa yang diberikan oleh tim pembina kami. Jadi hasil dari pengembangan agensia itu sudah kami laksanakan dan sudah kami salurkan di Subak Pangkung Jajung yang ada di Kelurahan Baler Belagung. Jadi demikian yang bisa sederhana yang kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Bapak untuk tambahan tanggapannya. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada tanggapan dari tim provinsi. Kami persilakan terlebih dahulu dari tim Bapak Agus Nyomanastiko yang bergabung melalui ruangan Zoom lainnya. Silakan Bapak Agus Nyomanastiko untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Pak Gede, selaku moderator. Mohon izin Pak Kabid, Ketua Tim Nilai Lembaga Desa Kelurahan Provinsi, Pak Lurah, BB Agung beserta jajaran pendamping dari DPMD Kabupaten Jembrana, Bu Sekdis dan Pak Kabid, serta dari Kecamatan Negara. Mohon izin Titiang ingin bertanya sedikit terkait dengan pengelolaan sampah di BB Agung. Tadi kan sudah disampaikan baik dari dokumen, kemudian video, dan penyampaian jawaban tadi dari Pak Lurah terkait dengan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Tadi kan berfokus pada gang contoh tadi atau yang inovasi gapura itu. Nah, mohon disampaikan bagaimana dengan gang-gang lain atau masyarakat lain atau di lingkungan lain di luar gang tersebut seperti apa? Apakah sudah menerapkan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga seperti tebang modern atau pembuatan kompos atau hal lainnya di tingkat rumah tangga seperti apa di luar gang contoh tersebut, sehingga nanti terlihat seperti apa sebenarnya pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga di Kelurahan BB Agung. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus Nyomanastiko. Silakan Bapak Lurah langsung menanggapi. Izin Bapak Nyoman Suksemu niki atas pertanyaannya. Jadi
bagaimana pengelolaan sampah di rumah tangga niki di luar RT 8 percontohan niki nggih. Jadi dapat yang sampaikan bahwasanya untuk pengelolaan sampah rumah tangga di luar gang percontohan itu memang sudah kami lakukan Bapak Ibu. Jadi memang di Kelurahan Baler Balai Agung niki penduduknya sangat padat memang juga. Rumahnya sempit jadi tidak semua juga membuat tebu modern. Jadi mereka juga sudah ada komposter, mereka juga sudah membeli kompos bag nih karena yang namanya kompos bag nih jadi cupping yang seperti wadah komposter nih bisa digunakan untuk itu. Terus juga mereka juga sudah yang namanya berlangganan nih berlangganan sampah dari Lubak nih dan dari Stop Jembrana Kedas juga mereka sudah berlangganan. Jadi di situ memang tong sampah yang diberikan itu sudah terpilah Bapak Ibu sareng sami nggih. Jadi ada sampah organik dan anorganik. Jadi di lingkungan lain niki contohnya yang agak ke utara di sekitar pegunungan mereka sudah membuat tebu modern. Jadi Belumbangan niki sudah memang buat, kotaan mereka itu sudah buat. Jadi sampah-sampah anorganik mereka timbun di sana, mungkin dicampur dengan bahan E4 dan sebagainya. Setelah nike untuk yang sampah-sampah plastik yang bisa terjual, mereka jual kepada bank sampah yang ada di masing-masing lingkungan PKK nike. Mungkin nike Bapak Nyoman sedikit jawaban dari Titiang. Oke, terima kasih Pak Lurah. Terima kasih. Kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Pak Lurah untuk tanggapannya. Selanjutnya mungkin ada tanggapan dari anggota tim lainnya. Bapak Made Suarso, silakan. Cek, mohon izin yang saya hormati Pak Kabid Pemdes selaku Ketua Tim penilai lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2025. Bapak Lurah beserta tim pendamping baik dari PMD maupun kecamatan langsung Manten, ada beberapa hal yang ingin Tiang tanggapi terkait apa yang telah Pak Lurah sampaikan tadi. Yang pertama adalah tadi kan penyampaian terkait KWT Rosela Nike. Nah, siapa yang membina selama niki KWT Rosela Nike? Terus yang kedua, napi peran kelurahan untuk mendukung dengan keberadaan dan eksistensi KWT selama ini dan ke depannya. Seperti ini ke. Durus Pak Lurah. Izin Pak Made mungkin bisa diulang nih ke sedikit. Tinggi yang pertama, siapa yang membina KWT Rosela ini? Terus yang kedua, bagaimana peran kelurahan atau seperti apa peran kelurahan selama ini untuk mendukung daripada keberadaan dan tentunya eksistensi KWT niki ke depannya. Apakah sudah cukup jelas, Pak Lurah? Oke, sudah, Bapak. Oke, silakan langsung ditanggapi. Baik, jadi terima kasih atas pertanyaan dari Pak Made Suarso. Jadi mohon izin, yang menanggapi niki terkait dengan siapa saja yang membina kelompok wanita tani Rosela niki. Jadi yang membina kelompok wanita tani Rosela niki mulai ada dari kabupaten niki Bapak. Jadi kabupaten niki dinas PMD memang sudah sering membina niki karena kemarin juga KWT Rosela ada beberapa inovasi yang memang mereka lakukan. Terus juga PKK kecamatan juga ikut terlibat di dalam pembinaan KWT Rosela niki dan juga PKK kelurahan niki selalu membina dan mendampingi niki. Pada intinya setiap rapat PKK jadi PKK kelurahan mereka juga mempromosikan barang-barang dagangan niki seperti stiku yang dibuat oleh KWT Rosela niki. Jadi
terkait dengan peran kelurahan terhadap eksistensi KWT Rosella, memang pada intinya memang KWT Rosella ini selalu kami dukung, Bapak Ibu Serang Sami. Jadi kami juga selalu mendukung kegiatan KWT Rosella dalam hal pameran, terus ada juga pelatihan juga, kita juga bantu di sana untuk pengusulan pelatihan bagi kelompok wanita tani Rosella. Termasuk juga kami ada beberapa usulan-usulan dan sebagainya, memang kami selalu komunikasikan dengan kelompok wanita tani Rosella. Jadi mungkin ini ke tanggapan dari Titiang, Bapak Made, Suksemo. Siap. Baik, terima kasih Pak Lurah untuk tanggapan atas pertanyaan dari Bapak Made Suarso. Selanjutnya mungkin ada tanggapan lagi dari anggota tim Bapak Agus Priyatna. Silakan memberikan tanggapan. Baik, terima kasih rekan kami Pak Gede sebagai moderator. Pertama yang hormati Bapak Kepala Bidang Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Penilaian Lomba Desa Kelurahan tahun 2025. Dan yang hormati Bapak Lurah beserta jajaran, Ibu Sekretaris PMD dan setara Pak Kabid beserta jajaran, dan Pak Camat yang hadir beserta jajaran. Mungkin yang tertarik dari kolaborasi tadi yang sudah dijelaskan terkait Subak dan pemerintah di kelurahan, yang ingin Tiang tanyakan sekarang ini terkait program ketahanan pangan yang sudah dijalankan atau mungkin yang akan dijalankan ke depannya, apakah terdapat wadah atau organisasi generasi muda yang dilibatkan dalam pengelolaan Subak nantinya, sehingga mereka dapat menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan pertanian, sehingga generasi muda tersebut aktif di Subak, dan peran di pemerintah kelurahan apa? Apakah sudah ada atau adakah yang direncanakan nanti ke depannya bagaimana? Sudah bisa diterima Pak Lurah? Nggih, sudah Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Silakan Bapak Lurah untuk memberikan tanggapan jika sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Agus. Izin Pak Agus Suksemo niki atas pertanyaannya. Jadi dapat yang sampaikan terkait dengan kolaborasi kolab yang ada di Kelurahan Baler Beleagung antara pemerintah kelurahan Subak dan juga kami juga selalu didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan. Jadi bagaimana program ketahanan pangan yang melibatkan generasi muda nih, sehingga mereka aktif di Subak. Jadi Bapak Ibu izin Tiang sampaikan bahwasanya di Kelurahan Baler Beleagung niki bukan hanya ada Subak basah Bapak Ibu, tapi juga ada Subak kering yang ada di Kelurahan Baler Beleagung. Jadi terkait dengan kegiatan yang sudah kami lakukan nih, ampuru banget yang sebenarnya sudah melakukan berbagai macam kegiatan juga di kegiatan pertanian dan ketahanan pangan. Jadi kemarin kami juga sudah melibatkan Karang Taruna yang ada di Kelurahan Baler Beleagung untuk membuat yang namanya agrowisata. Agrowisata yang sudah ada terjadi di Kelurahan Baler Beleagung, tepatnya di lingkungan kebon Tempe 6. Jadi memang rencana ke depan kami akan selalu melibatkan Karang Taruna muda-mudi juga, termasuk juga mereka tidak hanya terlibat langsung dalam kegiatan pertanian, tapi mempromosikan pertanian itu, petani muda itu seperti apa. Jadi petani tidak malu menjadi petani seperti ini. Jadi apa yang sudah kami lakukan di agrowisata yaitu seperti menanam buah naga, termasuk juga di sana ada tumpang sari, sistem tumpang sari seperti di bawahnya ada ikan nila dan juga ada sayur asparagus namanya. Terkait dengan keterlibatan juga pemuda di Subak yang lain seperti ketahanan pangan memang sudah juga terlibat dalam hal perkebunan Bapak Ibu. Jadi ada beberapa yang anak-anak muda yang memang menanam vanili dan
kelapa Nike. Jadi mungkin izin setelah niki mungkin ada dados yang langsung diberikan tambahan oleh tim pendamping tiang. Izin Pak Agus. Silakan Pak Lurah, dados. Ya. Ini Pak. Langsung. Saya tidak tadi. Oh ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reni Lamtauli Pakpahan. Saya penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di wilayah Kelurahan Baler Baliagung, yang mendampingi. Tadi yang sangat menarik itu adalah bagaimana Subak bersinergi atau berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya Kelurahan Baler Baliagung. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan bahwa kelompok Subak Pangkong Jajung ini berdiri di Kelurahan Baler Baliagung dan memiliki dasarnya ini adalah adanya kesadaran dari rakyat setempat bahwa selama ini penggunaan pestisida kimia yang berlebih sudah menjadi momok yang menakutkan seperti itu. Selain dari biaya yang cukup mahal, kemudian juga pupuk ini ternyata dan obat-obatan ini akan memberikan dampak negatif terhadap petani. Oleh karena itu, kita berkolaborasi dari hasil pemikiran dari petani setempat. Saya selaku penyuluh pendamping mengkolaborasikan ini dengan pihak kelurahan, bagaimana kita bisa memotivasi dan bisa mewadahi petani ini agar apa yang menjadi keinginan petani ini dapat kita kembangkan. Masih hilang ya? Oh gitu. Jadi inovasi yang ada di Subak Pangkong Jajung ini kita sebut namanya sistem pertanian berbasis pemberdayaan petani dengan sistem pengendalian hama terpadu. Jadi di sini kami menggunakan apa yang dimaksud dengan agensia pengendali hayati. Ini adalah organisme yang kita dapatkan di sekitar Subak. Jadi organisme ini kita peroleh di sekitaran Kelurahan Baler Baliagung, kita ambil di dalam pohon bambu, kemudian kita perbanyak, dan ini ternyata sangat potensial. Dan menurut kami petani sudah tahu bahwa di sana bisa dimanfaatkan, tetapi mereka tidak punya wadah dan tidak punya ibaratnya mentor gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan pihak kelurahan, memberikan wadah seperti pembinaan, kemudian kita pelatihan, kemudian kita memfasilitasi juga seperti proyektor untuk kita berlatih, dan juga kita menghadirkan juga para narasumber-narasumber yang diwadahi oleh kelurahan seperti itu. Jadi di momen ini juga kami sangat bersyukur bahwa hasil dari program yang sistem pemberdayaan ini menghasilkan korelasi yang bagus untuk ketahanan pangan, di mana aplikasi dari hasil P4 ini yang kita sebut pemberdayaan petani ini menghasilkan produk yang namanya trichoderma, starter trichoderma. Jadi starter trichoderma ini kita gunakan sebagai pengganti insektisida kimia. Jadi ini lebih ramah lingkungan. Selain itu juga produk ini sudah kita pasarkan, namun memang masih tahap lokalan. Jadi subak-subak di sekitar sudah membeli produk ini yang kita hasilkan sendiri di kelompok dan dibantu juga oleh kelurahan untuk memasarkan seperti itu. Sekarang ini Subak Pangkong Jajung telah berkolaborasi dengan kelompok ternak untuk mengadakan semacam MOU. Nantinya kita akan mengeluarkan produk yang namanya pupuk trikokompos, yaitu di mana pupuk kandang yang kita campur dengan trichoderma ini akan berpotensi sangat besar untuk pengganti pupuk kimia yang seperti dikatakan itu mahal, langka, seperti itu. Dan juga saat ini produk ini sudah kita aplikasikan dalam bentuk demplot. Jadi setiap musim tanam kami mengaplikasikan ini di demplot di Subak Pangkong Jajung, dan hasilnya sudah kita masukkan dalam lampiran. Itu bisa dilihat bahwa perlakuan yang biasa dilakukan oleh petani hanya menghasilkan 7 ton, sementara kita mengaplikasikan dengan pupuk organik yang sudah kita keluarkan ini dan agen ini sebesar 9,5 ton.
Jadi itu yang bisa kita sampaikan selaku pendamping. Kami berharap ke depannya ini memang semakin hari akan semakin maju dan kolaborasi kami dengan pemerintah kelurahan diwadahi oleh Pemkab ini akan berjalan dengan lancar dan memajukan Subak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih Ibu dari Penyuluh Pertanian. Yang saya tangkap tadi berarti Agensi Hayati itu mirip-mirip seperti pembuatan pupuk Jakaba ya? Iya, benar. Ya. Berarti seperti yang kita sudah ketahui dulu yang sempat ke Gilimanuk di sana ada sih juga mirip juga. Berarti yang dipakai itu adalah akar rumput teki di sana mungkin. Kalau ini yang dipakai itu jamur akar bambunya berarti ya? Iya, jamur dari akar bambu. Ya. Nah, untuk sudah yang sudah diproduksi selama ini Jakaba ini kira-kira sudah berapa ya? Dan disebarkan ke petani. Ini kelompok ini sudah terbentuk di tahun 2023. Jadi kita sudah memproduksi kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Untuk tanaman efektifnya untuk tanaman apa saja kira-kira? Seluruh komoditas tanaman. Namun yang kita sudah demplotkan itu tanaman cabai dan juga tanaman padi karena memang itu yang mayoritas ada di wilayah kami di Kelurahan Baler Balai Agung. Oke. Terima kasih Ibu Penyuluh Pertanian atas kerjasamanya selama ini. Mungkin selanjutnya yang kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Agus, juga Ibu Penyuluh Pertanian dari Kelurahan Balai Agung atas tanggapannya. Selanjutnya dari tim ada lagi untuk memberikan tanggapan. Baik, nampaknya ada dari Bapak Gede Eka untuk memberikan tanggapan. Silakan Bapak Gede Eka. Mohon izin, Om Swastiastu. Tes suara Titiang terdengar dengan jelas dari sana nih. Mohon izin menambahkan sedikit yang tadi nih, mungkin belum lengkap. Karena tadi dijelaskan untuk agensi Hayati Nike kan inovasi di bidang pertanian, kemudian ada keterpaduan Subak. Cuman kita belum melihat nih tadi dijelaskan ada semacam pembuatan demplot pembibitan tanaman. Nah, apakah itu hanya satu demplot? Karena melihat di Kelurahan Baler Balai Agung niki kan ada 5 lingkungan nih. Apakah itu diaplikasikan di semua lingkungan atau mungkin tidak hanya di Subak Pangkung Jajung saja seperti niki? Apa memang hanya satu Subak ada di sana? Kemudian demplot niki apakah sudah istilahnya terlaksana dengan tuntas, artinya tidak hanya sekedar pembibitan, tetapi bibit ini sudah diterapkan, ditanam, bahkan sampai menghasilkan suatu hasil panen yang sangat memadai atau bahkan berkecukupan seperti ini. Silakan Pak Lurah ditanggapi. Jadi mohon izin Bapak Pak Gede Eka yang menanggapi sedikit, Manajer Bos juga akan ditambahkan lagi oleh tim pendamping Titiang. Jadi pada dasarnya Nike Agensi Hayati memang kemarin dipercontohkan di dalam Subak Pangkung Jajung. Jadi memang ada 5 lingkungan di sini memang sudah kita coba terapkan Niki di setiap Subak yang ada di Kelurahan Baler Balai Agung. Dan pada kesempatan ini juga yang sampaikan bahwasanya Agensi Pengembangan Hayati tidak hanya di dalam Subak saja, tetapi juga dalam polybag rumah tangga juga kami coba di situ dan kebetulan berhasil nih Pak Ibu, terutama di cabai. Kemarin juga di sawah di padi nih juga sudah berhasil nih di kelompok Subak Pangkung Jajung. Dan untuk selanjutnya mohon izin mungkin ada tambahan dari tim pendamping Titiang, mungkin dari Penyuluh Pertanian akan menambahkan sedikit terkait dengan pengembangan Agensi Hayati Niki yang ada di Kelurahan Balai Balai. Oke, terima kasih. Untuk aplikasinya sendiri,
Memang yang pertama adalah prioritas kita di Subak karena potensi terbesar di Subak di Kelurahan Baler Baleagung itu adalah sawah komoditas padi. Dan juga perlu diperhatikan bahwa meskipun ada 5 lingkungan yang ada di Kelurahan Baler Baleagung, tapi untuk komoditas yang bisa ditanami tanaman atau lahan untuk bercocok tanam itu tidak semua lingkungan. Seperti lingkungan Baler Baleagung, lingkungan Anyar, dan juga lingkungan Kebon itu tidak bukanlah potensi untuk bercocok tanam, tapi kita memang memberikan ibaratnya semacam ekstensifikasi untuk lahan, yaitu pekarangan pangan lestari. Jadi ibu-ibu yang kita dampingi, yaitu KWT, ibu PKK, mereka menanam tanaman itu di dalam polybag. Jadi biasanya seperti yang saya bilang tadi, kita mencobakan itu juga di tanaman cabai, terong, dan juga tomat. Untuk demplot itu kita laksanakan tidak hanya di Subak Pangkung Jajung, kita juga melaksanakan demplot itu di Subak Telepus Sari yang berada di lingkungan Pangkung Gayung. Kemudian kita mencobakan juga di Subak Tegalwani yang ada di lingkungan Kebon. Jadi ada 3 subak yang memang kita sudah aplikasikan sampai pada hilir, maksudnya sampai pada output hasil. Itu tadi yang saya paparkan. Untuk hasilnya itu perbandingannya yang kontrol atau yang biasa digunakan masyarakat 7 ton per hektar, sementara kita aplikasi produk Agensi Hayati itu 9,5 ton per hektar. Dan ini selalu berkesinambungan gak hanya 1 musim tanam, tetapi selama 2 tahun ini kita melakukan itu terus-menerus. Dan hingga sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lurah beserta Ibu dari Penyuluh Pertanian atas tanggapannya. Untuk waktu masih tersisa lagi 4 menit. Kita lanjutkan untuk sesi kedua karena sesi pertama untuk 3 pertanyaan sudah selesai. Untuk memaksimalkan waktu, ada tambahan pertanyaan lagi sedikit dari anggota tim, Bapak Kabid, Bapak Ketua Mertu. Silakan, Bapak Ketua Mertu. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin, apakah suara saya terdengar, Pak Lurah? Baik, terdengar, terima kasih. Pak. Izin Pak Katim, tim provinsi. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan di dalam video, kami melihat di Kelurahan Baler Baleagung itu sudah menyelenggarakan kegiatan terkait dengan penanganan stunting khususnya pada calon pengantin. Nah, mudah-mudahan itu sudah bisa berjalan dengan baik. Harapan kami adalah bagaimana stunting di Provinsi Bali itu bisa semakin menurun, meskipun di tahun ini mendapatkan data terakhir kita justru meningkat ya dari 7,2 menjadi 8,7. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri buat kita. Nah, oleh karena itu harapan kami adalah di Kabupaten Jemberana ini mulai dari Baler Baleagung ini bisa memberikan penanganan terhadap calon pengantin. Nah, kira-kira strategi apa sih yang diterapkan di Desa Baler Baleagung ini untuk menangani stunting dari sisi penguatan untuk mendekatkan khususnya dari Kramo Hindu bisa melaksanakan pemeriksaan maupun konsultasi terhadap program penanganan stunting ini khususnya di calon pengantin. Mungkin bisa dijelaskan? Silakan. Silakan Pak Lurah langsung ditanggapi. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan penanganan stunting di Kelurahan Baler Baleagung bagi Kramo yang ada di Kelurahan dan Desa Adat BB Agung Puniki. Jadi memang untuk saat ini memang kita terapkan yang namanya inovasi mata hati bagong, Bapak. Jadi bersama kita cegah stunting di Kelurahan Baler Baleagung yang kebetulan operatornya niki adalah orang yang berkompeten terkait dengan penanganan stunting yang ada di Kelurahan Baler Baleagung. Jadi Titiang dibantu operator niko oleh penyuluh lapangan KB. Jadi terkait dengan pelayanan stunting niki memang sudah kita berikan mulai dari tahap calon pengantin, Bapak Ibu.
Jadi memang calon pengantin konsultasi lewat WhatsApp operator yang sudah kami sebarkan setiap rapat rutin bulanan baik di PKK maupun di dinas. Di tahap tempe juga di tahap adat juga memang sudah kita lakukan terkait dengan pembekalan calon pengantin niki. Jadi sebelum mereka melaksanakan pernikahan manusiatnya niki untuk di Keramu Bali, Keramu Hindu, mereka juga dibina niki oleh klien adat, oleh kepala lingkungan. Jadi sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa pembekalan juga terkait dengan calon pengantin itu. Termasuk juga niki penanganan stunting mulai dari ibu hamilnya niki Bapak sareng sami. Jadi memang konsultasi yang dilakukan bukan hanya kepada calon pengantin tapi juga kepada ibu hamil. Jadi ibu hamil memang sudah di Kelurahan Baler Agung niki memang sudah kita lakukan kegiatan dalam halnya senam ibu hamil, pembekalan ibu hamil yang dilakukan oleh penyuluh KB, termasuk juga pemberian makanan PMT niki, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil. Termasuk juga niki dukungan dari PKK niki juga terkait ini. Jadi Terus dilanjutkan, Penapi Pak Lurah. Ini mungkin yang tambahkan sedikit, mungkin ada dukungan dari PKK juga terkait dengan penanganan stunting yang ada di Kelurahan Baler Agung. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan. Jadi mohon izin. Kalau kira-kira dari sisi hasil, kira-kira berapa persen bisa tercapai dari calon-calon pengantin yang ada di Kelurahan Baler Agung ini sudah bisa diberikan konsultasi? Dan saya dengar baru sebatas konsultasi atau sudah dengan pengukuran hasil baik lila maupun termasuk pemeriksaan kadar HB? Jadi mohon izin Bapak, jadi terkait dengan hasil persentase hasil memang kami juga dibantu, kami kolaborasi nih antara pemerintah kelurahan dengan penyuluh KB dan juga puskesmas. Dalam hal ini puskesmas niki kita dibantu oleh bidan desa. Jadi mohon izin Bapak, mungkin ada ditambahkan niki dari tim pendamping tiang dari bidan desa dan penyuluh KB. Selamat siang, perkenalkan nama saya Aprilia Negari, penyuluh KB yang mewilayahi di lingkungan di Kelurahan BB Agung. Nah, untuk kali ini saya menjelaskan mengenai inovasi saya yaitu Mata Hati Bagong ini, yaitu di mana di sini saya menyebarkan nomor WhatsApp di Kelurahan BB Agung yang dibantu oleh Ketua PKK, kemudian Kaling dan jajarannya, yaitu kemudian warga BB Agung itu yang ingin berkonsultasi yang menjadi sasaran yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, ibu yang mempunyai baduta bayi di bawah 2 tahun dan sampai 5 tahun. Dan selain itu juga saya juga menangani juga yang berkonsultasi mengenai pelayanan kontrasepsi secara gratis. Nah, yang dimana jika ada calon pengantin yang berkonsultasi, awalnya saya tanya dulu identitas pertama kali, kemudian saya ajak bertemu untuk mengukur lilanya, kemudian berkolaborasi dengan bidan desa untuk diajak ke puskesmas untuk melengkapi syarat-syarat untuk pencegahan stuntingnya, yaitu kita pastikan lilanya, berat badannya, supaya untuk persiapan akan hamil itu supaya tidak terjadi kekurangan energi kronis pada ibu hamil. Kemudian apabila ada ibu hamil yang berkonsultasi dan di mana ia merupakan ibu hamil yang beresiko, kita juga berkolaborasi dengan bidan desanya. Kemudian di samping itu juga apabila ada catin, ibu hamil, ibu nifas, baduta, dan balita yang beresiko, yang di mana biasanya kekurangan berat badannya, itu kita tangani dengan mendapatkan PMT tambahan dari desa, dari kelurahan. Kemudian
persentase penurunan stunting di BB Agung ini cukup besar karena dari Mohon maaf, mungkin bisa dipercepat berikan tanggapannya karena waktu sudah habis. Oke, baik Bapak Ampura, dari 12 desa di Kecamatan Negara, untuk persentase stunting di BB Agung ini 0. Karena dibandingkan dengan desa yang lain yang sudah tegak diagnosa stuntingnya, untuk wilayah BB Agung itu tidak ada yang tegak resiko stuntingnya. Ya, dan yang terpapar stunting maksudnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sepertinya cukup. Pak Tut, ada tanggapan kembali? Sudah cukup? Baik, terima kasih Ibu beserta Bapak Lurah. Jadi Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya karena waktu yang ditentukan sudah habis. Jadi berakhir sudah sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali tahun 2025. Sebelum acara kami akhiri, mohon izin Bapak Lurah beserta tim kami dapat mengambil gambar atau dokumentasi sebagai bahan laporan kami ke pimpinan. Mohon bisa teman-teman tim untuk mengambil gambar. Silakan Bapak Ibu di Kelurahan Balai Balagung. Apakah sudah siap? Oke, tunggu sebentar Bapak. Niki ada tim pendamping kami berdiri di belakang. Baik, silakan. Oke, sudah siap Bapak. Baik, kami mulai untuk mengambil gambar. Saya hitung dari 3, 2, 1. Mohon izin, lagi sekali silakan Bapak Ibu memberikan senyuman terbaiknya. Kami hitung 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk partisipasinya untuk sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pendamping Bapak Sekretaris atau Ibu Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Jembrane beserta Bapak Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Jembrane beserta Bapak Camat dan Bapak Lurah beserta Ibu Lurah dan jajarannya. Terima kasih. Kami sampaikan atas doa dan karunia beliau acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kami tutup sesi tanya jawab tahap pemaparan lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Bali dengan Pramo Santi Om Santi 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 Om. Matur semua Bapak Ibu sareng sami.